Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, saudara, inilah amalan bagi orang-orang yang senantiasa dililit dengan hutang. Apabila Anda termasuk orang yang selalu dililit dengan hutang, sementara uang sepeser pun tidak ada di dalam kantong kita, dan banyak orang yang silih berganti menagihnya, dan dalam hati kecil kita tidak niatan untuk tidak membayarnya atau melunasinya, maka dalam saat yang demikian itu janganlah Anda panik, lupa daratan, jangan berbuat yang tidak-tidak. Malah pada saat kritis yang semacam ini Anda bermunajat kepada Allah, memohon pertolongannya agar dapat melunasi semua hutang-hutangnya, karena Allah Maha Kaya dan siapapun yang berdoa kepadanya pasti didengarkannya. Inilah amalan-amalan yang dilakukan bagi orang yang senantiasa dililit hutang. Yang pertama, lakukanlah sholat hajat 2 rakaat dengan niat agar dibebaskan dari segala bentuk hutang. Inilah lafadz niatnya. Usolli sunnatal liqada'id daini rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat untuk dapat membayar hutang karena Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Falaq sebanyak 10 kali, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Kafirun sebanyak 10 kali. Yang ketiga, sesudah salam dilanjutkan dengan membaca doa seperti di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal abadil wahidil ahad. Subhanallahil faradis somad. Alladzi rafa'a samawat bighairi amad, al-munfaridi bila sahibatin wala walad. Subhanal abadil wahidil ahad. Subhanallahi fardil somad alladzi rafa'a samawati bighairi amad, al-munfaridi bila sahibati wala walad. Subhanal abadil wahidil ahad. Subhanallahil faradis somad alladzi rafa'a samawati bighairi amad, al-munfaridi bila sahibati wala walad. Artinya, Maha Suci Zat yang Maha Abadi selamanya dan Maha Satu dan Maha Tunggal, Maha Suci Allah yang Maha Sendiri, yang Maha Tempat Bergantung, yang mengangkat meninggikan langit tanpa tiang, yang tanpa istri dan tanpa anak. Setelah menyelesaikan rakaat yang kedua, diakhiri dengan salam, kemudian berdiri lagi untuk melanjutkan sholat hajat yang kedua, 2 rakaat dengan niat yang sama seperti di atas. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Takasur, Alhaakumut Takasur hatta zultumul maqabir, dan seterusnya sebanyak 3 kali. Dan pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Zalzalah, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan seterusnya sebanyak 3 kali.
Setelah membaca surat Al-Zalzalah sebanyak 3 kali, itu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Sesudah menyelesaikan rakaat yang kedua, barulah salam, dan setelah salam bersujudlah sambil membaca doa di bawah ini sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taysira fil kulli asir, fa inna taysira fi kulli usrin alaika syahlun yasirun. Allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli aisir, fa inna at-taysira fi kulli usrin alaika syahlun yasir. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk memudahkan di dalam segala sesuatu yang sulit, karena sesungguhnya kemudahan dan kesulitan bagimu adalah merupakan sesuatu yang mudah dan kecil. Setelah itu duduk dan dilanjutkan dengan membaca doa di bawah ini sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin walahul kibriya'u fi samawati wal ard wa huwas samiul hakim. Walillahil hamdu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin walahul kibriya'u fi samawati wal ardi wa huwas samiul hakim. Artinya, maka segala puji hanya untuk Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan seru sekalian alam, bagi Allah segala kebesaran di langit dan di bumi, dan Dia adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha bijaksana. Dengan melakukan amalan-amalan yang ditujukan di atas, insya Allah kita akan terhindar dari kesukaran atau lilitan hutang dan segera bisa untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Tapi sebelum mengamalkan itu, perlu diketahui bahwa kita harus bersih dari hadas kecil, hadas besar, pakaian yang suci, tempat yang hening, kemudian mengirimkan Fatihah hadroh kepada Nabi Muhammad, para sahabat, ulama, para wali Allah, kemudian pengarang kitab ini, dan selanjutnya kepada orang tua kita. Kita berpasrah hanya kepada Allah, kita memohon supaya diberikan jalan yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini adalah ilmu jalan yang diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.